Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, hati merupakan organ yang mampu melakukan regenerasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun jika terjadi lebih dari 70%, jaringan hati mengalami kerusakan. Seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan? Simak informasi berikut. Hati merupakan organ penting yang berperan dalam metabolisme, detoksifikasi racun, dan produksi protein penting bagi tubuh. Keunikannya adalah kemampuan regenerasi, di mana hati masih dapat berfungsi meskipun sebagian besar jaringannya mengalami kerusakan. Namun, jika kerusakan hati mencapai lebih dari 70%, kemampuan regenerasi hati akan terganggu. Menurut konsultan gastroenterologi, Dr. Rinier Bahtiar, SPPD KGH Marsvina Sim, kondisi kerusakan hati melebihi batas kritis ini, menjadikan hati irreversibel atau tidak bisa membaik sendiri. Jadi sebenarnya hati itu akan bisa berfungsi biar dia rusak 70%. Ya. Bayangkan 70% rusak, dia masih bisa berfungsi dengan baik. Kalau lebih dari 70% dari hati mengalami kerusakan, dia akan mengalami penurunan. Ya, jadi kompensasi daripada hati sebagai organ yang lumayan besar di dalam tubuh kita ini untuk fungsi tubuh ini cukup lumayan baik, ya. Jadi meskipun rusak 70%, dia masih bisa berfungsi. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 70%, dia akan proses, ya. Tadi kan ada proses meregenerasi, memperbaiki diri. Bila dia reversible, bisa diperbaiki, maka fungsi akan membaik seperti semula. Tetapi bila dia tidak bisa membaik sendiri atau irreversible, tidak bisa membaik, maka fungsinya juga akan turun, dan itu bisa terlihat baik dengan pemeriksaan ataupun dengan gejala yang dialami seseorang yang fungsi hatinya menurun. Dampak dari kerusakan hati lebih dari 70% adalah penurunan fungsi hati secara signifikan, yang dapat menyebabkan gagal hati akut. Gejala yang muncul meliputi penurunan kesehatan secara drastis, kulit dan mata menguning, penumpukan cairan di perut, hingga gangguan kesadaran akibat penumpukan racun di otak. Dokter ini menambahkan, faktor risiko utama yang mempercepat kerusakan hati meliputi usia yang semakin menua, penyalahgunaan obat tanpa pengawasan, serta kebiasaan hidup yang tidak sehat. Jika kerusakan hati sudah melebihi 70%, maka satu-satunya solusi untuk menyelamatkan nyawa adalah transplantasi hati, lantaran hati memiliki batasan dalam kemampuan regenerasi. Karenanya, pola hidup sehat dan deteksi dini menjadi kunci penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, lesi pada mulut seringkali menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang memerlukan perhatian. Mulai dari infeksi gigi hingga penumpukan karang gigi menjadi penyebabnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lesi mulut merupakan perubahan atau kelainan pada jaringan mulut yang dapat muncul pada bibir, gusi, lidah, atau pipi bagian dalam. Lesi ini sering ditandai dengan luka, penculan atau bercak berwarna putih atau merah yang bisa disebabkan oleh berbagai masalah kesehatan mulut, mulai dari yang ringan hingga yang lebih serius. Salah satu contoh lesi mulut adalah benjolan pada gusi yang biasanya disertai dengan nanah. Kondisi ini menandakan adanya infeksi. Infeksi ini dapat berasal dari gigi yang berlubang yang tidak ditangani ataupun penumpukan karang gigi yang menginfeksi gusi. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Andi Tajrin MKes, SPBM, Subspesialis COM Konsultan, menjelaskan jika penyebab terjadinya benjolan bernanah pada gusi adalah infeksi pada gigi yang tidak ditangani. Ya, jadi begini ya. Kalau ada benjolan bernanah di dalam gusi, itu pertama secara umum penyebabnya adalah ada infeksi pada gigi. Infeksi pada gigi, lubang pada gigi yang tidak diterapi. Yang kedua, ada infeksi pada gusi. Ya. Ada infeksi pada gusi yang tidak diterapi. Infeksi gusi disebabkan oleh karang gigi. Ya, infeksi gigi disebabkan oleh
matinya pulpa gigi. Nah, dua faktor inilah yang paling banyak menyebabkan adanya nanah di gusi. Yang menyebabkan kalau dia tumbuh, dia keluar, kita hisap asin-asin pasti karena nanah itu asin. Nah, tapi sumbernya itu ada dua secara umum. Ada berasal dari gigi melalui infeksi pulpa, dan ada berasal dari gusi melalui infeksi yang disebabkan oleh adanya karang gigi. Makanya itu harus disehatkan. Dokter gigi spesialis bedah mulut ini pun mengungkapkan bahwa penyebab utama benjolan bernanah di gusi adalah infeksi gigi dan gusi yang tidak terawat. Infeksi pada gigi sering terjadi akibat adanya lubang gigi yang tidak ditambal. Sementara infeksi gusi sering kali disebabkan oleh penumpukan karang gigi yang tidak dibersihkan secara rutin. Untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, Dr. Tajrin menyarankan agar karang gigi dibersihkan setiap 3 hingga 6 bulan dan gigi yang berlubang segera ditambal agar tidak menyebabkan infeksi yang lebih serius. Ia juga menyebut pemeriksaan dan perawatan gigi secara teratur akan membantu menjaga kesehatan rongga mulut secara keseluruhan. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, penggunaan behel tak lagi hanya untuk kesehatan, namun kini menjadi tren untuk meningkatkan penampilan. Akibatnya tak sedikit orang memasang behel tanpa pengawasan ahli, sehingga membahayakan kesehatan gigi dan mulut. Seperti apa resiko itu? Simak informasi berikut. Behel atau yang dikenal sebagai kawat gigi, kini bukan sekedar alat merapikan susunan gigi, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Sayangnya, tren ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan pemasangan behel secara ilegal. Menurut dokter spesialis ortodonti Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Unhas, Dr. Eka Erwansyah, dokter gigi MKes SPORT Subs DTTK Konsultan, behel abal-abal tidak hanya beresiko merusak gigi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah serius, termasuk kanker akibat logam yang berkarat. Itu behel kan umumnya yang banyak beredar logam. Logam itu dilapisi oleh anti karat, ya. Nah, pertanyaannya seberapa kuat anti karat yang melekat di situ? Ya, penelitian dari adik-adik skripsi di bimbingan saya itu sudah membuktikan bahwa behel itu berkarat. Behel itu berkarat. Jadi kalau dibayangkan disimpan di dalam mulut dalam waktu yang bertahun-tahun, itu kandungan besinya larut di dalam mulut, berkarat di dalam mulut, itu salah satu efeknya adalah karsinogenik. Bisa menyebabkan salah satunya kanker, ya, nauzubillah min dzalik. Ya, banyak efek-efek yang bisa menyebabkan alergi. Tak hanya logam yang berkarat, proses pemasangan behel yang tidak sesuai standar juga berbahaya. Dr. Eka menjelaskan bahwa pemasangan behel melibatkan proses pengikisan gigi agar behel bisa menempel dengan baik. Jika dilakukan sembarangan, lapisan gigi bisa terkikis berlebihan, menyebabkan kerusakan permanen. Dalam hal untuk memasang behel, memang ada namanya di lem. Lem itu sifatnya memang untuk bisa dilem, kita harus membuat satu kondisi pada gigi yang kalau tidak hati-hati merusak gigi memang. Merusak gigi, jadi dia mengikis lapisan gigi. Karena kalau tidak digitukan juga, giginya behelnya tidak akan nempel. Jadi kayak dibikin kekasaran permukaan. Jadi ini kayak ini dibikin kasar. Nah, persoalannya kalau dia misalnya pengkondisian itu terlalu lama, misalnya tidak memenuhi standar, ini kan bekerja terus. Kasarannya ini menjadi kok jadi lebih parah gitu loh. Nah, makanya disinilah ilmunya harus benar-benar sesuai ketentuannya. Menggerakkan gigi secara otomatis sesungguhnya adalah pekerjaan merusak. Dokter sengaja melakukan perusakan itu. Menarik kan? Sengaja. Jadi untuk gigi itu bisa bergerak di dalam gusi itu, gusi harus rusak dulu. Nah, persoalannya jangan kaget dulu. Jangan kaget rusak yang bagaimana, harus rusak yang terkontrol. Nah, kapan dia tidak terkontrol, rusaknya rusak permanen. Ini yang bahayanya. Dr. Eka menyarankan kepada masyarakat yang ingin menggunakan behel untuk berkonsultasi dengan dokter gigi spesialis ortodonti.
Selain itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut juga menjadi kunci utama agar pemakaian behel tidak membawa masalah kesehatan. Andi Putrinajwa, Unas TV. Dalam rangka menjalin kebersamaan, Dewan Profesor UB melakukan olahraga bersama dalam bentuk fun game sepak bola dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional Jawa Timur. Pertandingan yang digelar di lapangan bola Kampus Dieng ini berakhir dengan skor 4-1 untuk keunggulan Dewan Profesor Brawijaya All Star. Dewan Profesor didukung Brawijaya All Star melakukan pertandingan persahabatan dengan tim dari Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Timur. Pertandingan digelar dalam 3 babak dengan durasi 30 menit setiap babaknya. Sedikitnya 3 guru besar UB tampil sebagai penyerang, yaitu Profesor Sukir Marianto, Profesor Chandra Fajri Ananda, dan mantan Rektor Profesor Muhammad Bisri. Ketua Dewan Profesor Sukir Marianto mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menjalin sinergi antara UB dengan UJK. Ini adalah fun game ataupun friendly game ya antara Dewan Profesor plus UB All Star yang biasa latihan di minggu sore dengan OJK Regional Jawa Timur. Ya. Jadi ini adalah pertandingan persahabatan ya untuk inisiasi untuk mempererat kerjasama ke depan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi kerjasama bilateral ya antara OJK dengan Universitas Brawijaya diawali dari permainan sepak bola ini karena kita kebetulan dari dosen profesor di UB itu ada yang menjadi pengawas di OJK sehingga kita yang di Dewan Profesor yang suka main sepak bola melaksanakan pertandingan sepak bola. Diharapkan nanti kita juga akan ke depan kalau misalkan nanti kita bisa menghidupkan kembali SSB UB 82 itu akan kita coba manage lagi, reborn lagi. Kebetulan ada kompetisi Suratin di Ascot Malang ya. Nanti kita akan coba kalau ketika sudah menghidupkan sekolah sepak bola UB Brawijaya, ini kita bisa mengenalkan ataupun membantu perkembangan sepak bola di Indonesia. Kebetulan Pak Erick Thohir kan juga mendapatkan doktor honoris causa dari Fakultas Ekonomi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keakraban dan sinergi antara dua belah pihak. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andi Putrinajwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.